semakin kita menua, itu Allah semakin memberikan kekayaan di tubuh kita masing-masing. Kita ini banyak jadi orang kaya, makin tua makin kaya. Buktinya apa? Allah kasih perak di rambut kita. Betul kan? Dalam arti lain, perak rambut itu namanya apa? Itu perak. Kaya nggak kita? Kitanya aja yang merasa miskin terus. Kemudian apalagi, bukan cuma perak di rambut kita, Allah kasih emas di mana? Di gigi. Makanya banyak yang semakin tua sudah pakai gigi emas. Yang pakai gigi emas sombong lagi orangnya. Kalau ngomong pengen nunjukin terus kalau giginya emas. Assalamualaikum, apa kabar? Nunjukin kalau dia punya emas. Kaya nggak? Kaya. Apalagi Ustaz, orang semakin tua sudah punya cincin. Di mana? Di jantung. Makanya jangan heran, Pak, kenapa cepet capek udah pasang cincin Pak Ustadz, alias pasang ring di jantung saya. Subhanallah. Semakin tua manusia semakin kaya. Nggak tanggung-tanggung Bapak Ibu yang berbahagia. Bukan cuma perak, bukan cuma emas, bukan cuma cincin. Allah kasih kita gula. Maka penyakitnya disebut penyakit diabetes alias penyakit gula. Di darahnya sudah banyak gula. Ya Allah, nggak tanggung-tanggung. Nggak cuma dikasih gula, sama Allah kita dikasih banyak minyak, kolesterol, kepala sering migrain. Betul nggak Bu? Itu gara-gara apa? Minyak, kolesterol. Ya Allah ya Karim ya Mujib as-Sa'il. Kemudian nggak tanggung-tanggung lagi, kita banyak dikasih batu. Di mana? Ginjal. Orang makin tua makin kaya, punya usaha batu, punya usaha emas, punya usaha perak, punya usaha gula. Bahkan gak tanggung-tanggung, semakin tua Allah kasih sumber daya alam di perut kita dalam bentuk gas. Sering buang angin, asam lambung. Betul nggak? Dulu waktu kita masih muda, maaf, buang angin bisa kita kontrol, bisa kita setel. Maaf ya Bapak Ibu, buang angin itu kan ada level-levelnya. Level 1, maaf, silent please, tidak bersuara. Ini yang bahaya. Ini yang sering menimbulkan fitnah di antara kita. Ada ibu-ibu yang lagi ngaji, kata si ibu-ibu, sampean kentut ya? Enggak. Oh sampean? Enggak. Padahal yang kentut yang nunjuk-nunjuk. Lempar batu sembunyi. Itu level 1. Level 2 sama, tapi suaranya di ujung. Pret. Ini yang sering meninggalkan warisan biasanya Bu. Ini yang repot ya, buang angin level 5. Itu kekuatannya, getarnya Pak 6,5 skala Richter. Ini kita ngapa jadi ngomongin buang angin sih? Tapi sekarang udah nggak bisa disetel. Ya, sering keluar sendiri. Betul nggak? Dulu masih pengantin baru. Saya minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Alhamdulillah di depan saya airnya ada, makanannya belum. Aman nih Bu. Sampai di mana tadi? Pengantin baru. Masih buang angin aja. Pengantin baru tuh kalau buang angin jahil depan suami ya. Habis resepsi selesai tamu pulang, ibu nonton TV kata suami, ayang beb, saya ke kamar mandi. Oh iya, ibu megang remote nonton TV mau buang angin. Ya Allah, lihat suami. Alhamdulillah, akhirnya kuenya keluar, air ada, kue ada, buahnya belum. Oh, jangan lupa diambil. Ini Ustaz kebanyakan minta ini. Enggak, ini sudah makan sebenarnya Bu ya. Alhamdulillah. Lupa lagi saya sampai di mana tadi. Pengantin baru megang remote mau buang angin, lihat suami pun di kamar mandi aman. Oh, siap-siap kan, ambil nafas. Pas mau dibuang udah di ujung, tiba-tiba suami meluk dari belakang. Ya Allah, kelepasan. Mukanya merah. Tuh, dulu masih bisa disetel, masih muda. Sekarang udah otomatis, Bu. Automatically. Kalau mobil itu matic. Apalagi yang ibu anaknya sudah 3. Ya Allah. Itu kalau di kasur dari mulai baringan seperti ini nggak boleh miring dikit, prank. Itulah umur ya. Kenapa Allah kasih perak di rambut, emas di gigi, gas dalam perut? Bahkan Allah kasih gula di dalam darah kita supaya ingat, manusia itu tidak selamanya dia kuat, tidak selamanya dia perkasa. Itulah kenapa kalau lagi sholat, habis baca surat yang kedua setelah Al-Fatihah, gerakannya namanya ruku. Apa Bu? Allahu Akbar, ruku. Bacanya Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Lihat, orang kalau sudah umur 50, 60, Allah kasih gula di darah, kasih batu di ginjal, kasih emas di gigi, kasih perak di rambut, tapi orang itu walaupun kaya nggak pernah sombong. Kenapa? Kelihatan orang tidak sombong, kelihatan dari cara jalannya nunduk dan membungkuk. Betul kan? Kan orang kalau rendah hati begitu, tawadhu. Tahu tawadhu? Rendah hati. Ini tawadhu yang rendah hati ya, bukan tawadhu tahu warna duit, bukan. Tawadhu rendah hati. Itulah kenapa kita ruku. Allahu Akbar, Subhanallahil azim wa bihamdihi. Berapa kali kita baca? Ruku lagi mau bilang sama kita, manusia, tadi kamu berdiri tegak ketika engkau takbiratul ihram, tapi sekarang engkau membungkuk. Seperti itulah hidupmu. Masa mudamu engkau perkasa, gagah, cantik, seksi. Ada saatnya nanti tubuhmu akan membungkuk. Itu pun kalau panjang umur. Jadi manusia serba salah. Panjang umur banyak penyakit, pendek umur nggak ada yang mau. Bener nggak? Coba saya tanya ibu-ibu, jawab yang jujur, jangan ada dusta antara kita. Siapa di sini yang tidak mau mati? Yang tidak mau mati, angkat tangan. Oke, tidak ada. Sekarang yang mau mati, angkat tangan. 1, 2, 3. Ada alat setrum nggak Pak? Mati, mau ataupun tidak mau, pasti kullu nafsin dha'iqatul maut. Suatu hari ada seorang anak muda didatangi malaikat Israel, waktunya sudah tiba kembali kepada Allah.
Kaget dia melihat Israel. Madza waqa bika ya Israel? Kenapa engkau datang kepadaku? Ini adalah perintah Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulang wahai anak muda. Kata anak muda, enggak mau. Saya belum dapat informasi sebelumnya. Ngomong-ngomong dong Israel, ngomong-ngomong dong kalau mau ambil nyawa, nggak bisa begitu aja. Ini namanya nggak fair. Kasih alarm, reminder, peringatan. Oke, sekarang saya nggak cabut nyawa kamu. Nanti kalau saya mau cabut nyawa, saya akan kasih alarm. Oke, siap. Orang itu bebas bikin dosa semaunya. Zina, mabuk, judi, dosa dia perbuat, makan yang haram. Karena dia pikir apa? Nanti kalau Israel datang kasih alarm, saya baru tobat. Ternyata Israel datang lagi. Apa kata anak muda? Israel, kamu nggak bisa ngambil nyawa saya sekarang, kan harus ada peringatan dulu. Hai anak muda, peringatan itu berpuluh-puluh tahun sudah datang kepadamu, tapi engkau yang tidak sadar. Apa alarmnya? Lihat, kulit yang mulai kendur, mata pandangannya mulai lamur, uban bertabur, gigi satu-satu mulai gugur. Kalau gigi mulai gugur, makannya cuma makan bubur. Orang kalau cuma makan bubur, tanda-tanda dekat keliang. Itu nasihat untukmu. Kaget dia, ternyata nasihatnya dalam bentuk kulit yang mulai kendur dan lain sebagainya. Saya tanya Bapak Ibu, nasihat itu sudah ada di kita semua? Sudah siap mati? Nah, ini dia. Sekali lagi, mati siap tidak siap pasti.